البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita mengambil dua masalah. Yang pertama berhubungan dengan man khalaqa. Indaka Aba Arif, man khalaqa? Khalaqani Allah. Nah, ad-dalil la, ini untuk permasalahan berikutnya. Kemarin disebutkan dua ayat. Satu ayat disebutkan dalam kitab Khaliq, Allahu khaliqu kulli syai'. Naam, Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Juga ayat yang lain yang penting sebagai bantahan untuk ahli bidah dari kalangan Qadariyah, Mu'tazilah. Apa itu Muhammad ayatnya? Naam, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sisi yang penting di sini bagaimana? Sisi yang mana pada ayat ini? Nah, Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya Dialah yang menciptakan kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Wa ma ta'malun ay apa? Amalukum. Baik. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Kemudian, limadza khalaqakallah? Indaka ya Muhammad Palimbang. Irfa sautak. Bacaannya yang pas, ya harakatnya. Jangan kalau khalaqna, kami yang telah menciptakan. Khalaqana. Baik. Khalaqana li'ibadati. Remeh tapi diperhatikan. Khalaqana li'ibadati. Dalil Bakhtiyar. Wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Baik, yang menunjukkan bahwasanya kita semua diciptakan untuk beribadah yang mana? Illa liya'budun. Nah, hanya untuk beribadah kepadaku. Baik. Dan ini sangat jelas, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua dan telah mempersiapkan berbagai macam kebutuhan kita, kemudian ditinggalkan begitu saja. Sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat yang lain. Di antaranya di surat Al-Qiyamah. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka bahwasanya dia akan ditinggalkan begitu saja? Baik. Ya, surat apa? Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Al-Qiyamah. Nah. Baik. Kemudian juga
dalam ayat yang lain. Nah, yang menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan semua ini batil. Demikian pula, nah, hanya sekedar permainan belaka. Man ya'ti bil ayah Tayyib, ahsanta. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apa kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian semua itu sia-sia? Tidak akan mungkin, akan. Jadi sebelum kita tegaskan hari ini, dalam artian kita semua diciptakan untuk apa? Hanya sekedar atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka harus terpatri pada diri kita, ikhwanillah, bahwasanya tidak mungkin Allah ciptakan ini semua apa? Sia-sia. Baru untuk apa? Nah, karena tidak sesuai dengan hikmah Allah kalau sampai Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Sebagaimana dua ayat tadi. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Kemudian afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Baik. Setelah kita mengetahui kita semua diciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka butuh tahu apa itu ibadah. Apa itu ibadah yang kita semua diciptakan untuk mewujudkannya. Dan inilah pertanyaan yang ke-9, ma hiyal ibadah? Apa itu ibadah? Dan ini telah berkali-kali akan dihafal. Maka dihafal. Jangan sampai sesuatu yang terulang berkali-kali kita tidak mampu menyampaikan, tidak mampu menjelaskan apa itu ibadah. Ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ini sampai di sini pengertian ibadah yang didatangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Arrafaha bidzalika Syekhul Islam kama fi Kitabil Ubudiyah. Telah memberikan pengertian yang demikian itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam kitab Al-Ubudiyah. Dan ini pengertian yang paling bagus dan paling mencakup tentang apa makna ibadah. Jadi sesuatu dikatakan ibadah adalah apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Yaitu suatu penamaan yang mencakup segala hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridai. Minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Min di sini min apa? Indak ya Aba Zaid? Min bayaniyah. Nah, minal aqwal yang berupa perkataan-perkataan, wal a'mal yang berupa amalan-amalan, adh-dhahirati wal batinah, baik itu yang zahir maupun yang batin. Jadi inilah hakikat ibadah dilihat dari zat ibadah itu sendiri. Nah, jadi dilihat dari zat perkara yang mau dilakukan atau yang mau dikatakan oleh seorang hamba. Suatu perkara dikatakan ibadah apabila memenuhi kriteria ini, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Suatu penamaan yang mencakup segala hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridai, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Ini dilihat dari sisi apa? Pengertian ibadah dari sisi zat ibadah itu sendiri. Adapun dilihat dari sisi apa-apa yang ada pada orang yang mau beribadah, maka ibadah hakikatnya adalah al-khudu' wat tadallul. Nah, al-khudu' wat tadallul yaitu ketundukan dan perendahan diri.
Makanya kalau seseorang sampai kemudian mendudukkan diri, merendahkan diri akhwanillah kepada kepada raja-raja misalnya. Segala sesuatu yang dikatakan dia ditaati dan ditelan mentah-mentah. Pengharaman yang halal, pengharaman yang halal, penghalalan yang haram, semuanya dia terima. Maka hakikatnya dia telah mengibadahi raja tadi. Kenapa? Karena padanya al-khudu' wa tadallul. Jadi jangan kita bingung kalau kita mendapati para ulama ketika menjelaskan ibadah, mengatakan al-ibadah hakikatnya adalah al-khudu' wa tadallul. Kenapa? Karena demikianlah ibadah kalau dia dari sisi keadaan orang yang melakukannya. Ya, hakikat ibadah adalah al-khudu' wa tadallul. Maka kalau kita betul-betul mau beribadah kepada Allah, ya wujudkan ketundukan ini dan perendahan diri kita kepada Allah. Adapun ibadah kalau dilihat dari zatnya, perkaranya, maka pengertiannya sebagaimana disebutkan di sini. Paham bedanya? Tayyib. Adapun bagi para aulad yang hendaknya dipegang adalah makna ibadah yang di sini kemudian dipahami. Tayyib, kemudian dipahami. Sehingga dari sini kita ketahui bahwasanya ibadah itu sangat luas, mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan anggota badan. Dan al-a'mal di sini alhamdulillah, al-a'mal mencakup umum, yaitu amalul qalb dan amalul jawarih. Amalan hati dan amalan anggota badan. Karena hati itu juga beramal. Hati itu memiliki amalan, bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala alhamdulillah bahwasanya secara umum amalan-amalan hati itu lebih agung daripada amalan anggota badan. Kenapa? Karena amalan hati itulah yang menjadi penentu. Dialah yang menjadi pendorong. Dan yang menentukan tinggi rendahnya kualitas amalan anggota badan kita. Contohnya khusyuk. Khusyuk ini sangat menentukan kualitas dari salat kita. Dan khusyuk amalan hati. Demikian pula dalam doa, kita mengucapkan, mulut kita mengucapkan, tangan kita menengadah, meminta kepada Allah. Tapi kalau hatinya tidak beramal yang padanya berupa raja, rasa harap yang kuat, dan husnudzan billah serta thiqah billah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka baik, kemudian harapan yang kuat, maka doa yang terucap dari mulutnya ya tidak berkualitas. Dalam artian ibarat senjata yang tajam tapi yang mengayunkannya lemah. Baik. Ini amalan hati. Dan amalan hati banyak. Tawakal, rasa takut, rasa harap, rasa cinta. Itu semua amalan-amalan hati yang hendaknya kita serahkan dan kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan-amalan anggota badan yang luar, yang zahir ini banyak. Berjalan. Seorang berjalan menuju ke masjid demi menegakkan salat, ini amalan anggota badan dan terhitung ibadah karena itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sarana yang mengantarkan seseorang kepada peribadatan dihitung ibadah. Apalagi salatnya kalau demikian. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum.
In takfuru, apabila kalian kufur, fa innallaha ghaniyyun 'ankum, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ghani. Nah, maksudnya apa ghaniyyun 'ankum? Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kalian karena Allah Maha Kaya. Nah, zat yang disifati dengan ghani, zat yang Maha Kaya, yang tidak butuh kepada yang lainnya. Nah, fa innallaha ghaniyyun 'ankum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh terhadap kalian. Di sini ikhwani fillah terdapat isyarat. Jangan sampai seseorang beranggapan bahwasanya tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia memiliki jasa. Memiliki jasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia memperjuangkan Islam, dia beranggap dia telah memiliki jasa besar terhadap Islam. Jangan. Fa innallaha ghaniyyun 'ankum, Allah tidak butuh terhadap kita semua. Tapi kita yang butuh pada Allah. Nah, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya semua penduduk di muka bumi ini kufur, maka Allah Subhanahu wa taala tidak terkurangi kemuliaannya. Wala yardha li ibadihil kufur, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk hambanya kekufuran. Tidak ridha. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan apabila kalian itu bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kalian. Di sini penegasan ikhwani fillah, bahwasanya yang menjadi kriteria suatu hal itu ibadah adalah apa? Adanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada perkara tadi. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan asyukru termasuk ibadah. Kesyukuran termasuk ibadah karena merupakan perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tashkuru yardahu lakum. Apabila kalian bersyukur, maka Allah akan ridha kepada kalian. Dan kesyukuran ikhwani fillah bahkan merupakan apa? Merupakan ibadah yang sangat luas. Semua ibadah-ibadah kita ikhwani fillah masuk dalam cakupan asyukur. Mencakup dalam cakupan asyukur. Karena kesyukuran padanya 3 rukun utama. Yang kalau kita perhatikan berarti ibadah kita pun hakikatnya adalah kesyukuran. Yang pertama, al-i'tirafu bil qalb, mengakui dengan hati bahwasanya nikmat itu dari Allah. Dalilnya apa bahwasanya semua nikmat itu dari Allah? Indak ya Abu Sa'id. Semua nikmat asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, santai. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang ada pada kalian berupa nikmat, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian rukun yang kedua, as-sana' bil lisan, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Memujinya dengan mengucapkan alhamdulillah dan kalimat-kalimat syukur yang lain. Dan yang ketiga adalah dengan mengarahkan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah. Dan poin ketiga inilah yang mencakup semua ibadah. Bahwasanya ibadah hakikatnya adalah bentuk kesyukuran. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dikarenakan begitu semangatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam sampai kaki beliau pecah-pecah.
Aisyah heran, kenapa engkau melakukan demikian padahal sudah diampuni semua dosa-dosa engkau, wahai Rasulullah, yang telah lewat maupun yang akan datang. Tapi sahabat Rasulullah SAW, padanya faedah yang besar dari pertanyaan ini. Beliau katakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah aku ingin untuk aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Menunjukkan ibadah beliau itu adalah bentuk kesyukuran. Kita sudah begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Nah, terutama nikmatul Islam, nikmatul sunnah, maka syukuri dengan memperkuat sisi ibadah. Karena dengan kesyukuran ini nikmat akan bisa tetap dan datang nikmat lain sebagai tambahan. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat di surat Ibrahim. Apa itu ayatnya? Indaka kasya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Baik. Kemudian dalil yang kedua yang disebutkan di sini, wa qauluhu ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dalam kondisi mengikhlaskan semata-mata untuk Allah ad-dina. Nah, yakni mengikhlaskan, memurnikan amalan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena telah kita lewati ad-din, memiliki beberapa makna di dalam Al-Qur'an. Ad-din bermakna hari kiamat seperti pada surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ad-din bermakna millah, bermakna agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Dan ad-din yang bermakna amal. Di antaranya pada surat ini. Illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah semua amalan-amalan. Hunafa. Dalam keadaan dia lurus di atas tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Karena makna hanif yang merupakan mufrad dari hunafa yaitu al-ma'ilu anisyirki, yaitu seorang yang condong menjauh dari kesyirikan. Dan kokoh di atas ketauhidan. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat, dan menegakkan salat serta menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Wa qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian serta beribadahlah kalian kepada Rabb kalian dan lakukanlah kebaikan-kebaikan. La'allakum tuflihun, agar kalian itu beruntung. Ini jelas. Apa-apa yang disebutkan dalam ayat ini adalah ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai serta meridainya. Berarti ya kita wajib mewujudkan peribadatan tersebut untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan keberuntungan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan,
la'allakum tuflihun. Baik. Ayat-ayat ini akan dipahami dengan baik, dan terutama tentang makna ibadah yang terulang-ulang. Jadi jangan sampai seorang muslim, terlebih lagi sunni salafi, tentang makna ibadah tidak mampu menjelaskan. Baik, jangan sampai anak-anak kecil mengetahui tentang hal tersebut, kemudian yang tua-tua malah lalai dan tidak memiliki ilmu tentangnya. Karena ilmu ikhwanifillah semuanya kita butuh. Baik anak-anak kita, juga kita sendiri. Bahkan kita lebih utama untuk mengisi dulu. Karena masing-masing dibangkitkan sendiri, masing-masing dibangkitkan sendiri. Nasallallahu at-taufiq wassalamah walhamdulillah.